Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar enggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak, nanti pasti saya dikomplain. Investasi IKN nol besar. Masa KPK nggak berani periksa Jokowi? Guys, kemarin heboh banget berita pengakuan dari salah satu konglomerat yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan. Soalnya, dia berani banget bongkar tipuan tentang investasi kosong di IKN di zaman Jokowi. Bagian diseran dari Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, IKN itu emang proyek ambisinya Jokowi aja. Bagi Andi, pastinya itu cuma buat cari untung dan rente. Andi pribadi berharap banget buat KPK berani periksa Jokowi dan usut aliran uang negara buat bangun IKN kemarin. Apalagi, Aguan juga ngomong ratusan investor siap investasi itu omong kosongnya Jokowi. Menurut kalian, KPK berani apa enggak guys periksa Jokowi buat kasus IKN? Michael Adam, Jokowi harus ditangkap karena menyebarkan hoax. Jadi, dibongkar oleh Aguan, pepesan kosong itu IKN. Katanya Korea 30 investor, Jepang 40 investor, Singapura 120 investor. Taunya bohong. Faktanya ratusan investor masuk IKN itu pepesan kosong. Disampaikan Aguan di Tempo 9 Desember. Coba kita ingat-ingat lagi ya kata-kata Jokowi. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Luar biasa ya. Ya sudah disinyalir sebutnya oleh banyak orang. Mulai dari mobil palsu, ya mobil SMK palsu karena nggak ada sebetulnya. Kemudian kadang ibu kota palsu juga yang diambisikan oleh Jokowi. Ijazah palsu juga karena tidak bisa menunjukkan yang aslinya. Apa yang asli dari Jokowi? Ya bohongnya. Kan barangkali begitu ya. Dan kita lihat kemarin di 9 Desember kan dinyatakan bahwa itu hanya pepesan kosong. Ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Padahal kalau secara hitung-hitungan dia jelas tidak masuk itu. Maka ya saatnya adili Mulyono. Karena ditipu, saatnya rakyat Konoha tolak duit ngutang istana Kang Ngibul. Sudah jelas-jelas pengakuan dari Aguan, ratusan investor hanya pepesan kosong. Ini bentuk penipuan yang dilakukan Jokowi saat menjadi presiden. Kenapa didiamkan saja? Nah, mudah-mudahan ini bukan didiamkan, tapi belum saatnya, menunggu perlahan ya. Perwira tingginya dirapikan dulu agar koordinasinya sejalan, gitu kan. Aguan berani bicara dulu. Ini, mudah-mudahan sih memang strateginya begitu, gitu. Hitung-hitungannya gimana nih pembohongan publik berapa tahun? Belum lagi urusan yang lain. Sangat banyak. Makanya IPHRS, Bang Edi dan kawan-kawan itu menggugat ke Perdata kalau nggak salah ya. Berapa ratus triliun itu kepada Jokowi.
atas rangkaian kebohongan yang sudah dilakukan. Bahkan kalau soal IKN, sahabat SJN, ini kan dari awal kita ini rakyat ternyata lebih pintar dibandingkan Jokowi. Bukan lebih pintar maksudnya ya, kita sudah tahu gitu. Jokowi akan melakukan itu, kita sudah prediksi sejak awal. Nggak akan benar ini. Dan ternyata kan terbukti sekarang. Aguan sendiri yang bicara. Artinya, kemampuan civil society seperti ini, kita diskusi, dialog di media sosial ini, justru ini menjadi pilar untuk tegaknya demokrasi di antara pilar-pilar yang lain. Nggak usah ditangkap buat hiburan rakyat, orangnya lucu. Bapak Jokowi tidak menghormati sama sekali akan ucapannya, apalagi beliau bicara di atas podium yang berlambang Garuda, lambang negara, sebegitu mudahnya ucapannya tanpa beban. Ngeri kali. Padahal daripada bangun ibu kota, anggaran triliunan, puluhan triliun, ratusan triliun tentu akan lebih bermanfaat untuk mensejahterakan daerah-daerah tertinggal ya. Raja ngibul otak kosong, raja bohong IKN pepesan kosong. Nah, termasuk dari pengamat politik ya, Ikrar Nusa Bakti. Memang 9 naga tidak serius investasi besar-besaran di IKN. Ya dia menanggapi aguan ya, di Tempo kemarin. Nah, intinya 9 naga itu bukan serius melakukan investasi besar-besaran, tapi sekedar ada wujud istana di situ. Ada wujud gedung, kemudian dijadikan tempat upacara 17 Agustusan, 17-an. Kemudian juga paling nggak muka Jokowi supaya nggak dilihat omon-omon doang. Begitulah kata Ikrar. Ikrar melanjutkan, hanya ingin menyelamatkan muka Jokowi aja, jangan sampai kemudian orang melihat nggak ada pembangunan yang terjadi di IKN kecuali yang dibantu 9 naga ini. Jadi hanya 9 naga ini yang berinvestasi. Barangkali dipimpin oleh aguan. Kita tunggu Pak Prabowo bagaimana. Karena kita tahu Prabowo menginginkan supaya pembangunan infrastruktur dikurangi karena sudah terlalu banyak memakan biaya cukup tinggi. Prabowo sekarang lebih fokus pada pembangunan manusia, kesehatan maupun biaya sekolah. Ini yang saya lihat positif, kata Ikrar. Ya kita tahu Pak Prabowo sendiri sudah menyadari di pidatonya kemarin bahwa bocor-bocor yang disebutkan Prabowo di 5-10 tahun yang lalu itu ya memang kejadian gitu. Kebocorannya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Bahkan dibanding negara tetangga saja kita lebih tidak efisien. Artinya apa? Kita lebih boros. Aguan juga tidak boleh dipercaya begitu saja. Kan begitu ya. Orang itu kan berkumpul dengan yang sejenisnya gitu. Ya orang jujur kumpul dengan orang-orang jujur, para pembohong kumpul dengan para pembohong ya kan. Maka kita tetap harus mengawasi bagaimana cara-cara yang akan dilakukan mereka. Tukar guling IKN yang mangkrak dengan PIK 2 sehingga dengan mudahnya juga misalkan aguan menyampaikan akan membangun berapa bersama ARA ya 3 juta rumah. Akan dibangun masjid dan segala macam. Luar biasa itu. Padahal dia ngeluarin angka kurang lebih katanya berapa? 68 miliar untuk membangun sekian banyak rumah itu. Tapi dia dapat PIK 2. Bahkan dia dapat proyek-proyek lain dari pemerintah. Kan ini yang seperti yang benar gitu.
Jokowi tukar investasi Konglo di IKN dengan proyek strategis nasional, menipu rakyat. Guys, ada fakta yang pasti bikin kita semua bakalan kaget tentang gimana Jokowi berusaha wujudin IKN apapun caranya. Jadi ya, ternyata para Konglo yang investasi di IKN itu diiming-imingi bakal dapat bagian di proyek strategis nasional. Wah, masa Jokowi mau nipu rakyat? Fakta ini terungkap ketika salah satu konglomerat yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan buka suara saat wawancara bareng media Tempo. Aguan ngaku kalau dia nerima tawaran investasi IKN demi selamatin wajah Jokowi di hadapan rakyat. Bahkan kalau bagi Said Didu, Aguan tuh dapat pengganti yaitu proyek strategis nasional kayak PIK 2 yang lagi terjadi banyak penolakan. Menurut kalian gimana nih guys nasib PKN?